Ya ikhwani wa akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang datang dari sahabat mulia Abi Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita umatnya untuk melantunkan, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, bacaan dan di mana nanti bacaan Al-Quran tersebut ataupun bagi siapa yang membacanya akan mendapatkan fadilah. Pastinya fadilah ini pada dasarnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pertolongan yang diberikan oleh Al-Quran itu sendiri bagi siapa saja yang mau membacanya ketika mereka masih berada di dunia. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafa'ah li ashabihi, bagi yang membacanya, bagi si pembacanya. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang ada, banyak ulama ketika menerjemahkan ataupun banyak penerjemah-penerjemah ketika menerjemahkan li ashabihi, bagi ya pembacanya, banyak yang menerjemahkan yaitu dengan kalimat bagi pembacanya. Namun kalau kita lihat ke teks hadis, ya, kita rujuk kembali kepada teks hadis yang telah kami bacakan barusan, Rasulullah tidak mengatakan bagi pembacanya, liqari'ihi misalnya. Tidak dibahasakan liqari'ihi. Bisa dipahami maksud kami? Jadi Rasulullah tidak membahasakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Namun Rasulullah bahasakan dengan bahasa li ashabihi. Walaupun terjemahannya kalau kita dapati dari buku-buku yang ada, mungkin ketika si penterjemah menterjemahkan hadis ini itu dengan redaksi bacalah Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi si pembacanya. Maksud kami apa? Kalau kita perhatikan dari teks hadis Arabnya, Rasulullah tidak membahasakan bagi pembacanya, tapi li ashabihi, bagi si sahabatnya. Nah ini. Ashab jamak dari sahabat. Ashab tidak hanya sekedar pembaca, tidak hanya mereka-mereka yang membaca Al-Quran, namun mereka lebih dari itu menjadikan Quran sahabat hidupnya. Nah, sama-sama kita perhatikan sekarang Quran surah Abasa misalnya, Abasa wa tawalla sampai seterusnya. Di situ ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di sini wa sahibatihi wa bani. Apa makna wa sahibatihi wa bani di sini? Kalau kita lihat terjemahannya apa coba? Saya ulangi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat nanti, hari di mana yafirrul mar'u min akhi, setiap orang akan saling berlarian satu sama yang lain, walaupun mereka saling bersaudara waktu di dunia. Mereka akan saling berlarian, tidak peduli satu sama yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Apa di sini maknanya? Begitu juga dengan ummi dan abi. Ummi di sini ibu, abi ayahnya. Jadi suami ibu bapak juga akan tidak saling peduli pada hari kiamat, disebabkan dahsyatnya peristiwa yang akan terjadi. Kemudian wa ummihi wa abi wa sahibatihi
wa bani wa sahibatihi wa bani. Di sini apa kita dapati terjemahannya? Istri. Betul? Istri dan anaknya ataupun ibu dan anaknya. Tapi di sini coba kalau kita lihat terjemah wa sahibatihi wa bani, dan ibu-ibu akan berlarian dari anaknya. Istri-istri, pastinya mereka yang mempunyai anak ya, akan berlarian dari anaknya. Di sini istri tapi diganti bahasa ataupun digunakan bahasa oleh Allah, bahasa apa? Wasahibah. Padahal istri dalam bahasa Arab bukan wasahibah, tapi wazaujah, gitu kan? Wasahibatihi wazaujatihi, kan gitu kan? Tapi Allah tidak bahasakan istri dengan bahasa istri sini, namun dibahasakan dengan bahasa wasahibah. Sahibah artinya padahal untuk sahabat, orang yang selalu menemani, yang selalu mendampingi, yang selalu menyertainya, yang dia selalu hidup membersamai diri dengannya siang dan malam, kan gitu. Kan itu semestinya arti istri. Namun coba kita perhatikan penggunaan bahasa hadis dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan hadis tentang fadilah orang yang membaca Quran. Coba kita perhatikan, ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, ini. Jadi bacalah Quran, iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai penolong bagi apa? Kembali kami ingatkan tadi terjemahnya adalah bagi pembacanya, tapi Rasulullah bahasakan bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai istrinya. Nah, ini. Bagi siapa saja yang menjadikan Quran sahabat hidupnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Mungkin dia membaca, namun seminggu sekali, 2 minggu sekali, kan membaca juga. Maka makna hadis ini tidak seperti itu. Ketika Rasulullah membahasakan bagi sahabatnya, bagi istrinya, ataupun bagi siapa saja yang menjadikan Quran teman hidupnya, itu baru orang-orang yang nanti akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran itu sendiri dapat menolong bagi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Apa makna sahabat berarti? Yang dekat, yang selalu dia membersamai dirinya dengan sahabat itu sendiri. Bagaikan istri yang selalu menemaninya, yang tidak pernah lekang dari hidupnya. Seperti itulah semestinya kita menjadikan Quran dalam hidup ini. Dari itu coba bayangkan, Nabi tidak, coba kita perhatikan, Rasulullah tidak membahasakan bagi si pembacanya, walaupun terjemah bagi pembacanya. Tapi bahasa Arab yang dipakai oleh Rasulullah bukan liqari'ihi, bukan bagi si pembacanya, namun bagi yang menjadikan Quran li ashabihi, bagi yang menjadikan Quran sahabatnya, bagi sahabat-sahabat Quran. Nah, sekarang kita perhatikan sekarang kondisi sekarang kita ini, kondisi kita sekarang ini ya ini saat ini nih. Bagaimana sikap kita dengan Quran? Apakah kita ini saat ini benar-benar telah menjadikan diri kita orang yang bersahabat dengan Quran atau belum? Sekarang pertanyaannya, apakah kita ini menjadi pribadi muslim yang telah menjadikan Quran sebagaikan istri dalam hidupnya? Apakah kita sekarang seorang muslim yang telah menjadikan Quran bagaikan sahabat hidupnya? Kalau belum, maka sama-sama sekarang kita jadikan Quran itu sahabat hidup kita, bagaikan istri di dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita lepas dari dirinya, yang selalu menemani kita dan kita selalu menemani dirinya. Paham sekarang? Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini pasti luar biasa, sangatlah agung ya. Sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan fadilah bagi mereka yang menjadikan Quran sahabat hidupnya, di mana nanti Al-Quran akan tampil pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Quran itu akan menjadi penolong. Dia akan memohon kepada Allah bagi siapa yang telah menjadikan dirinya sebagai sahabat. Dia akan memohon kepada Allah supaya nanti kita diselamatkan dari neraka. Ya, nanti Al-Quran akan memohon kepada Allah untuk supaya diberikan kita kedudukan di dalam surga.
kita akan ada yang membela. Pada hari kiamat kelak kita akan ada orang yang tampil yang untuk menyelamatkan kita dari azab. Itulah Quran. Kapan Quran itu akan menjadi penolong bagi diri kita? Ya, kembali ke hadis tadi. Yaitu ketika kita di masa dunia dulu, di saat kita masih di dunia ini, kita jadikan Quran itu tidak hanya sekedar membaca begitu saja, namun kita harus betul-betul menjadikan Quran sebagai sahabat hidup kita. Jadi kenapa Rasul tidak bahasakan dengan bahasa Arab liqari'ihi misalnya? Karena bagi yang membacanya bisa saja membacanya kadang-kadang kan gitu. Bisa aja bagi yang membacanya tidak setiap saat. Kapan maunya dia? Di bulan Ramadan saja misalnya. Ya, ataupun di saat-saat tertentu, di momen-momen tertentu. Dari itu Rasul tidak bahasakan bagi yang membacanya. Karena kalau membaca bisa-bisa tidak setiap saat gitu. Tidak selalu. Namun yang dibahasakan oleh Rasulullah bagi sahabatnya. Berarti apa? Dekat. Bagi orang yang menjadikan Quran bagaikan istrinya tadi. Ya ini. Orang-orang yang seperti itu baru mendapatkan fadilah sebagaimana yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, kemudian kita lihat hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Ya, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tuhajjan an sahibihima rawahu Muslim. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya. Nanti pada hari kiamat, Al-Quran akan datang ataupun akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya. Waktu di dunia. Di sini coba kita perhatikan, ya. Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli. Ya. Ini bahasanya beda lagi. Tadi li sahibi. Sekarang apa? Li ahli. Pada hari kiamat Al-Quran itu akan didatangkan di hadapan orang-orang yang menjadikan Quran ahlinya. Ahli Quran. Keluarga Quran. Kan ahlu apa artinya? Keluarga. Nah, apa arti keluarga lagi? Coba, apa itu arti keluarga? Filosofi di balik bahasa keluarga itu tersirat makna apa? Keluarga berarti orang terdekat. Keluarga berarti orang yang lebih sering kita bersama dengannya. Kan gitu kan? Yang dekat, yang kita sangat mencintainya, yang kita sangat merindukan pertemuan dengannya, yang kita selalu membersamai dirinya, ya. Bahkan hidup ini mendominasi waktu-waktu yang kita jalani pasti dengan keluarga. Lebih banyak. Itu berarti ahli ataupun ahlun. Nah, berarti hadis ini tidak hanya tertuju bagi mereka yang sekedar saja dengan Quran. Sekedar memberi waktu, sekedar membaca, tidak seperti itu. Maka dari itu Rasulullah membahasakan dengan bahasa yang lain sekarang. Tidak hanya sekedar bagi yang membacanya juga. Namun apa kata Rasulullah? Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an. Orang-orang nanti akan didatangkan pada hari kiamat dengan Quran wa ahlihi. Orang-orang yang telah menjadikan Quran yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. Ini karena sudah dijadikan Al-Quran itu bagaikan keluarga tadi. Dan dia sudah menjadi keluarga Quran. Nah ini. Nah, kanu ya'maluna bihi fid dunya, dan dia juga adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu waktu di dunia.
Dan mereka akan diberikan posisi di mana? Di garis terdepan. Jadi orang-orang yang waktu di dunia mereka mengamalkan Quran, menjadikan Quran bagaikan keluarga, maksudnya dekat dengan dirinya, ya, maka nanti pada hari kiamat dia akan didatangkan dia dengan Quran di bahagian depan. Kemudian di garis terdepan adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang akan membela pembacanya kelak. Nanti di garis terdepan adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya apa? Bukan suratnya. Orang yang membaca surah Ali Imran dan Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan berada di posisi baris paling depan. Yang mana nanti bagi orang-orang yang sering membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran waktu di dunia, dua surat ini akan mendapat secara khusus bagaimana Rasulullah sebutkan akan menjadi penolong bagi membacanya. Apalagi kita baca keseluruhannya. Dengan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran saja, insya Allah dua surah ini juga bisa dijadikan ataupun bisa memberi syafaat kepada yang membacanya. Bagaimana kalau yang membaca 30 juz? Hadis tadi yang di belakang tadi, itu hadis yang berhubungan dengan perintah membaca Al-Quran seluruhnya. Oke, secara umum. Nah, dalam hadis ini berarti dikhususkan dua surat. Disebutkan berarti menandakan bahwa dua surah ini memiliki fadilah khusus. Surah apa itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Bagi yang membacanya di waktu di dunia dan tidak hanya sekedar baca, apa tadi? Wa ya'maluna bihi fid dunya. Dan mereka berusaha untuk mengamalkan isinya waktu di dunia. Apakah cuma surah Al-Baqarah dan Ali Imran cuma diamalkan? Tidak, semuanya. Ya. Maka dia nanti akan diberikan syafaat oleh dua surat ini. Dua surah ini akan tampil menjadi pembela orang yang membacanya pada hari kiamat dan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi. Kemudian ilmu itu harus diikuti oleh amal. Jika tidak, maka ilmu akan menjadi bumerang bagi pembacanya pada hari kiamat. Maka Al-Quran itu bisa hujjatun laka, bisa juga hujjatun alaika. Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita. Al-Quran bisa juga menjadi membawa musibah untuk diri kita pada hari kiamat. Kenapa? Bukan Quran itu sendiri sebenarnya. Kita sebenarnya. Ya, Al-Quran itu memberi musibah karena kita sendiri yang tidak menjadikan Quran sebagai teman hidup kita. Yang kita lantunkan setiap hari, setiap saat kita. Kemudian apa lagi yang bisa diambil hikmah dari hadis di atas? Penamaan surat itu berasal dari syariat yang bersifat tauqifiyah. Ini hati-hati. Jadi penamaan surah Al-Quran itu tauqifiyah, itu wahyu, itu dalil. Tidak boleh dinamai oleh kita-kita. Jadi Allah sendiri yang menamai surat Al-Quran. Enggak boleh kita rubah-rubah Al-Quran menjadi nama yang lain, ataupun surat-surat Quran menjadi surat yang lain. Al-Baqarah kita ganti dengan apa mungkin, kan? Surah Ali Imran kita tukar dengan nama surah yang lain, enggak boleh. Karena itu penamaan surat-surat Quran itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Perkara yang memang sudah seperti itu apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada perubahan di situ. Yang merubah nama surat Quran bid'ah. Dan dia telah melakukan dosa besar. Yang merubah Quran, apakah itu merubah suratnya, dia ganti dengan nama yang lain, penamaan surat-surat Quran, ataupun merubah isinya, nah itu sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dua hadis ini yang bisa kita sampaikan, yaitu hadis yang berhubungan dengan fadilah bagi mereka yang mau menjadikan Quran sahabatnya, yang satu lagi apa? Yang mau menjadikan Quran ahlunya. Siapa? Bagaikan keluarga bagi dirinya. Apa makna bagaikan sahabat? Sahabat bagi dirinya yang selalu dekat dengannya. Apa makna yang telah menjadikan Quran bagaikan keluarga yang selalu membersamai dirinya, ataupun dia yang selalu membersamai dirinya dengan Al-Quran. Kalau orang ini telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, bagaikan istri dalam hidupnya, dan bagaikan keluarga dalam kehidupannya, yang selalu dekat, yang selalu bersama dengannya, yang selalu dirindukan pertemuan dengannya, yang dia sangat mencintainya, maka orang-orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan syafaat lewat izin Allah yang melalui Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.